dengan para tikus berdasi yang korupsi uang negara hingga mungkin ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devli Muhammad Agustian. Dan di video kali ini aku akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Oh ya, by the way, aku sekarang udah kuliah. Tugasnya yaitu membuat video materi tentang pelanggaran-pelanggaran dari sila pertama sampai sila kelima. Daripada banyak basa-basi, langsung aja yuk ke inti videonya. Let's go. Pasti kita semua tahu kalau misalkan Pancasila itu sudah menjadi dasar atau landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia, seharusnya kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita masing-masing. Baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau kampus atau kuliah, maupun di lingkungan sekitar kita. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 asas. Oke, langsung aja ke sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Aku mengambil contoh pelanggarannya yaitu perusakan tempat ibadah. Dan salah satu contoh kasusnya itu perusakan bangunan dan masjid milik seorang warga negara Indonesia yang bernama Ahmadiyah. Kasus ini terjadi di daerah Sintang, Kalimantan Barat, tepatnya pada tanggal 4 September 2021. Dan berikut liputannya. Menanggapi perusakan bangunan dan masjid milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat. Ia juga menjamin kasus perusakan akan diselesaikan secara hukum. Dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku mengambil salah satu contoh pelanggarannya yaitu memperkerjakan anak yang masih di bawah umur. Dan salah satu contoh kasusnya ada 17 anak di bawah umur dipekerjakan sebagai wanita penghibur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, dan dipekerjakan di THM atau tempat hiburan malam. Kasus ini terjadi di daerah Sika, Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2021. Berikut liputannya. Polda NTT dan Polres Sika mengamankan 17 orang anak di bawah umur yang bekerja di tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Dari 17 orang, 2 diantaranya dalam kondisi hamil. Razia THM dilakukan menyusul adanya laporan warga terkait keterlibatan anak di bawah umur. Selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Aku mengambil salah satu contoh pelanggarannya yaitu suatu kelompok atau organisasi yang ingin keluar dari NKRI. Dan salah satu contoh kasusnya yaitu OPM ya, atau Organisasi Papua Merdeka, di mana suatu organisasi yang dibuat oleh orang-orang Papua Barat yang bertujuan untuk ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dari NKRI dan lebih memilih untuk merdeka sendiri. Dan OPM ini berdiri sejak tahun 1965 dan mungkin sampai sekarang. Berikut salah satu contoh video dari OPM. Berdasarkan klaim yang dibuat, OPM melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Pasar Baru Kaneyang, Duga, pada Sabtu 5 September 2020. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu yakni KKB Papua, pasukan Kodam 3 pimpinan Egyanus Kogoya. Dan sekarang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aku mengambil salah satu contoh pelanggarannya yaitu ketidakadilan dalam hukum. Dan salah satu contoh kasusnya yaitu ada seorang warga negara Indonesia yang mencuri kayu dan divonis 1 tahun penjara. Ya memang salah sih mencuri, tapi tidak sebanding bukan dengan para tikus berdasi yang korupsi
uang negara hingga mungkin ratusan juta, bahkan miliaran, atau mungkin triliunan, tapi divonis hanya beberapa bulan, atau bahkan ada yang kasusnya tidak diinterogasi sama sekali. Aku nggak tahu. Ya udah, ini adalah salah satu kasusnya dari pencurian kayu tersebut. Berikut liputannya. Kepolisian Polsek Rendang bersama petugas Kehutanan RPH Rendang berhasil menangkap pelaku pencurian kayu hutan lindung yakni Inyo Manjawi, warga Banjar Dinas Kelandian, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pelaku ditangkap saat mengangkut puluhan batang kayu jenis ampupu berbagai jenis ukuran dan bentuk dari kawasan hutan lindung Munduk Bunut, wilayah RPH Rendang dengan menggunakan kendaraan mobil pickup. Sila terakhir atau sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku mengambil salah satu contoh pelanggarannya, yaitu ketidakadilan suatu daerah. Contoh kasusnya yaitu ya bisa kita lihat ya, kalau misalkan kita pergi ke Jakarta, kita lihat itu jalanannya bagus gitu ya kan, nggak ada lubang, ya mungkin ada tapi beberapa gitu kan, sebagian besar adalah jalanan beraspal dan rata gitu, lurus. Berbanding terbalik dengan Papua, yang dimana sebagian besar jalanan di sana itu masih menggunakan tanah ya. Kalau misalkan air itu pasti becek dan susah dilewati atau susah dijangkau ya oleh kendaraan-kendaraan. Oleh karena itu mungkin sangat sulit ya transportasi di sana karena akses jalannya kurang mendukung. Oke, berikut adalah video kondisi jalanan di Papua. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya juga mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar ya. Saya harap video ini berguna bagi kita semua. Ya udah, saya Devli Maustian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.